Halo, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, mengikuti harapan publik, Kapolri bentuk tim transformasi reformasi Polri. Timnya berjumlah 52 orang, termasuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang berperan sebagai pelindung tim. Namun apakah tim transformasi reformasi Polri yang dibentuk Kapolri ini nantinya akan sama atau berbeda dengan tim reformasi kepolisian yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto? Sorotan lainnya malam hari ini, saudara, adalah pemerintah mengokohkan visi menjadikan ibu kota Nusantara IKN sebagai ibu kota politik Indonesia tahun 2028 mendatang. Tapi apa sebenarnya makna dari ibu kota politik ini? Apakah nanti kantor pusat pemerintahan seperti presiden, wakil presiden, dan juga lembaga tinggi negara akan mulai menjalankan perannya di IKN? Dua isu ini akan jadi sajian utama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Radi Saputro. Kita mulai segera Sapa Indonesia Malam hari ini. Kami mulai dari berita pengemudi ojol yang dipukul oleh anggota TNI hingga alami patah tulang, saudara, di bagian hidung. Saat ini kondisinya masih dirawat intensif di Rumah Sakit Medika Jaya Pontianak. Kasus pemukulan oleh anggota TNI ini terjadi pada hari Sabtu kemarin di sekitar Jalan Seruni, Pontianak. Menurut pelaku, dirinya terburu-buru hendak ke rumah sakit, namun tersulut emosi karena korban yang terus menyalakan klakson di jalan raya. Hingga akhirnya pemukulan terjadi. Korban kini masih dirawat di rumah sakit karena harus menunggu jadwal operasi. Pihak keluarga korban bilang pelaku sudah meminta maaf dan memediasi. Namun keluarga menolak jalan damai sehingga kasus ini tetap akan dilanjutkan ke proses hukum. Keluarga pun enggak mau jalur damai ya Kak ya? Enggak bisa, soalnya udah sampai ke operasi juga. Biarpun operasinya ditanggung sama pihak pelaku, keluarga besar enggak mau gitu. Kemarin juga udah mediasi sama kepala PM juga, pelakunya juga, sama kepala ojol juga. Jadi itu jalur hukum udah ada tangan apa segala macam. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen Yusri Nuryanto bilang proses hukum tetap berjalan terhadap anggota TNI yang memukul pengemudi ojol atau ojek online di Pontianak. Meski oknum TNI dan keluarga korban sudah bertemu dan dimediasi. Dan Puspom TNI juga kembali mengingatkan kepada seluruh anggota TNI untuk menghindari selisih paham agar tidak ada kejadian serupa. Perlu saya sampaikan bahwa kedua belah pihak sudah berdamai ya. Jadi pelaku dalam ini mungkin ya ini kan terjadinya di jalan ya, di jalan mungkin karena emosi atau apa sehingga terjadi pemukulan. Ya sebetulnya itu tidak boleh ya. Tapi kedua belah pihak sudah berdamai, tetapi proses penyidikan berlanjut. Pangdam 12 Tanjung Pura Maijen TNI Jamalulail menjenguk pengemudi ojol korban penganiayaan anggota TNI di rumah sakit. Pangdam meminta maaf langsung kepada keluarga dan korban serta memastikan proses hukum tetap berjalan. Pangdam juga memastikan kasus ini tetap diproses sesuai aturan dan pelaku saat ini sudah ditahan di instalasi tahanan militer Kodam 12 Tanjung Pura. Pangdam juga menjelaskan kasus ini bukan antar instansi namun antar individu. Beli beras Bu, komandan. Ya kalau memang dia salah ya saya hukum. Tapi saya anggap saya tidak mau, wah itu bukan anak buah, nggak bisa. Dia tetap anak buah saya. Gitu. Jadi kita harus konsekuensi gitu. Dan sebagai bukti empati saya datang ke sini, saya melihat korban, yang saya temui keluarga, saya mohon maaf atas nama institusi. Namun biarpun saya tahu di proses ini kejadiannya bukan antara institusi ke institusi ya Mas ya. Ini hanya saya lihat, saya baca sih laporannya itu hanya ada gesekan personal di lapangan. Sesaat kemudian mungkin emosi meluap, terjadilah hal sedemikian. Informasi berikutnya, polisi memeriksa advokat Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Iqbal Ramadan, terkait pengembangan kasus dugaan hasut unjuk rasa oleh Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhain.
Polisi memeriksa Iqbal yang merupakan salah satu tim kuasa hukum Del Pedro sebagai saksi. Meski mengaku tak paham penyebab ia diperiksa, Iqbal memastikan akan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dan memberikan keterangan utuh. Saya juga bingung sebenarnya pemanggilan saya ini untuk perkara yang mana atau hasil pengembangan yang mana. Skop bantuan hukum untuk pelajar gitu. Itu yang dianggap sebagai provokatif. Nah, sebenarnya banyak orang juga yang kemudian bertanya kok bisa gitu posko bantuan hukum dianggap sebagai bentuk provokatif gitu untuk mengajak orang-orang melakukan kerusuhan gitu. Sorotan lainnya, Saudara, Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana akan melaporkan Bupati Sidoarjo Subandi ke Kementerian Dalam Negeri. Ia menyebut laporan ini terkait mutasi dan rotasi ASN yang diduga melanggar aturan penilaian kerja pegawai negeri sipil. Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana mengaku tidak dilibatkan dan tidak mengetahui terkait mutasi dan pengangkatan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sebab ia tidak mendapatkan surat laporan seleksi dan hasil penilaian kerja ASN. Mimi Idayana pun mengaku tidak tahu jumlah ASN yang diangkat dan dimutasi bertambah hampir 2 kali lipat dari rencana awal, yakni 31 ASN menjadi 61 ASN. Sebelum pelantikan saya sudah berkirim surat di tanggal 16 September. Ini suratnya saya masukkan ke e-body. Sampai pelantikan itu saya tidak diberikan jawaban masalah kinerja ASN yang akan dimutasi. BKN itu tidak mengetahui tahapnya itu seperti apa. Dan ini TPK itu tidak melalui tahapan-tahapan yang sudah ada. Gitu loh, sampai saya mengirim surat itu seperti itu karena tidak melalui tahapan-tahapan. Jumat pekan lalu, Bupati Sidoarjo Subandi menyatakan pengangkatan dan mutasi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai prosedur. Pelaksana tugas Kepala Kantor Regional 2 Badan Kepegawaian Negara juga mengonfirmasi hal tersebut dan menyatakan semua syarat dan tahapan sudah lengkap. Kan mutasi ini semuanya mekanisme kan dari BKN semuanya. Kalau dia punya tidak sadar lain ya terserah bawahnya kan itu kan. Yang penting BKN sudah menjawab, regulasi sudah diikuti, sudah selesai, kurang apa lagi? Ya sudah. Nanti kalau untuk rincian apakah SK kemudian tahapannya apa saja nanti satu pintu dari BKD. Yang jelas kami tidak akan memberikan izin jika tahapan-tahapan itu atau syarat-syaratnya itu tidak diikuti. Ada juga berita dari Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra yang mengaku siap bila dipanggil Kementerian Dalam Negeri terkait pemeriksaan dirinya yang hilang hampir sebulan lamanya. Dirinya akan mengumpulkan sejumlah dokumen terkait kegiatannya selama di Jakarta. Hingga saat ini ia belum mendapat undangan pemanggilan dari Kementerian Dalam Negeri. Namun Alvin akan mempersiapkan diri dengan berbagai dokumen yang terkait sejumlah kegiatannya selama di Jakarta. Alvin juga akan menjelaskan semuanya dan sesuai fakta bila ada pemeriksaan di Kemendagri. Ia menegaskan semua kegiatannya selama di Jakarta dapat dimonitor di akun media sosialnya. Kalau kita belum dapat undangan ya, tapi kalau kita sudah dapat, saya akan melakukan klarifikasi di Kemendagri tentunya. Berarti tidak ada undangan dari Kemendagri? Belum ada Mas ya? Belum ada. Kalau ke kami belum ada. Cuman kayaknya sebentar lagi mungkin kita lihat saja nanti ya. Kita lihat saja nanti buat klarifikasinya seperti apa. Ya kita akan turut sesuai prosedur toh. Ya kan kalau mereka mengundang kita datang. Kita menjelaskan apa yang kita lakukan di Jakarta sesuai dengan fakta-fakta. Sesuai dengan fakta-fakta kita akan jelaskan hari ini kita ini, hari ini kita itu seperti itu. Sebenarnya bisa dengan mudah memonitor gerakan saya sebenarnya, kan sosmed saya juga aktif, yang ofisial tentunya di Jakarta apa yang kita lakukan. Nanti kita akan menunjukkannya ke teman-teman di Mendagri itu.
Sebelumnya mahasiswa dan sejumlah warga melaporkan Bupati Buton Alvin Aka Wijaya Putra sebagai orang hilang ke Polres Buton. Sebab mereka tidak pernah melihat Bupati Buton beraktivitas hampir 1 bulan belakangan. Di tengah sejumlah masalah yang perlu diselesaikan. Berita lain, polisi mulai melakukan penyelidikan kasus robohnya atap teras kantor pemerintah Kabupaten Brebes yang tengah direnovasi hari Minggu kemarin. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menjelaskan informasi awal yang ia terima adalah gedung KPT Brebes masih dalam tahap renovasi karena sudah lapuk. Meski demikian, perlu dilakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti musibah tersebut. Saat ini polisi melakukan penyelidikan apakah ada unsur kelalaian atau murni karena kecelakaan. Di Brebes ini masih didalami oleh fungsi kepolisian. Apakah di sana ada lalai dan lain sebagainya. Tetapi prinsip ini kan suatu kecelakaan ya. Kecelakaan penyebabnya apa kan perlu harus kita lakukan penelitian. Kalau informasi awal memang itu dalam rangka gedung untuk recovery. Jadi memang wis gapuk kalau bahasa Jawa ini apa gapuk bahasa lapuk. Jadi lalai kan bisa aja, tapi kan tidak menimbulkan korban jiwa, tapi hanya luka. Dan sebentar lagi akan recovery, hasilnya akan kita lihat dari hasil penyelidikan dari kepolisian. Oke? Pasca robohnya atap teras pemerintahan terpadu Brebes, aktivitas ASN di kantor Bupati tetap berjalan normal. Gedung yang terasnya ambruk belum dibersihkan atau dirapikan karena masih diselidiki polisi. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab insiden yang mengakibatkan 3 pekerja luka-luka itu. Saudara, hujan deras dan angin kencang menyebabkan kerusakan kantor Bapenda Sumatera Selatan. Kerusakan bangunan terjadi di sejumlah bagian termasuk atap dan dinding yang sebagiannya runtuh. Dinding bagian depan lantai 2 gedung Bapenda Sumatera Selatan jebol, sementara untuk plafon atap juga hancur. Menurut Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Selatan, tidak ada korban jiwa saat kejadian pada hari Minggu kemarin. Dan hari Senin ini pelayanan tetap berlangsung, hanya sebagian ruangan yang terdampak sementara tidak dapat digunakan. Sementara untuk terkait dengan kerusakan sudah dilaporkan ke pihak terkait, segera diperbaiki. Itu tidak bertahan, dia menyebabkan sedikit kerusakan di bagian administrasi saja. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, dan ini pagi ini kami sudah melakukan pengecekan bersama dinas Pertim untuk mengecek uji beton untuk memastikan agar gedung ini tetap aman dan terjaga sehingga rekan-rekan yang ada di bawah ini bisa bekerja dengan seperti biasa. Alhamdulillah tidak terganggu. Sampai saat ini kami melakukan proses kita seperti biasa. Memang ada ruangan yang sementara ini tidak kita fungsikan. Saat ini sedang dilakukan pengecekan dan ke depan sesuai arahan pimpinan kita akan segera melakukan perbaikan. Topik lainnya saudara, setelah sempat ditandatangani pada 23 Juli lalu, Bupati Kabupaten Bandung Barat, Rici Ismail memutuskan untuk membatalkan kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Bandung Barat tahun anggaran 2025. Berdasarkan keputusan yang baru, ada kenaikan tunjangan perumahan dari Rp43.529.000 menjadi Rp45.800.000 untuk anggota DPRD. Sementara untuk ketua DPRD akan mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulan sebesar Rp53 juta. Lalu untuk wakil ketua DPRD akan mendapatkan 48 hingga 700 juta rupiah. Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail akhirnya membatalkan kenaikan tunjangan ini. Banyak hal yang dipertimbangkan, utamanya aspirasi dari masyarakat. Berkaitan dengan penetapan besaran penghasilan dan tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2025 yang ditetapkan pada Juli 2025, saya JJ Rici Ismail selaku Bupati Bandung Barat telah melakukan kajian mendalam dalam beberapa minggu terakhir. Mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan juga arahan Kemendagri untuk melakukan evaluasi terhadap kenaikan tunjangan bagi anggota dewan serta agar anggaran lebih bermuara kepada kepentingan publik. Maka saya menyampaikan bahwa kenaikan tunjangan tersebut
akan dibatalkan. Dari sidang gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming masuk ke tahap mediasi. Hal tersebut dilakukan Majelis Hakim setelah pihak-pihak menyelesaikan tahap pemeriksaan kedudukan hukum atau legal standing. Setelah legal standing seluruh pihak dinyatakan memenuhi syarat, sidang gugatan perdata senilai 125 triliun ini masuk ke tahap mediasi yang akan dilakukan selama 1 bulan. Sementara Subhan selaku penggugat akan mengikuti mediasi yang telah difasilitasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meski begitu, ia keberatan atas perubahan pendidikan Gibran yang menjadi sarjana 1 oleh penggugat 2 yaitu KPU. 9 itu mediasi ada tahapan mediasi kurang lebih 1 bulan. Jika tidak, sayangnya itu hari Jumat. Nah, nanti teman-teman coba dilihat apakah berubah lagi atau tetap S1. Jumat kemarin beberapa hari lalu ya Pak. Iya. Ini kan Saudara Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengungkap sejumlah desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat diagunkan atau dijaminkan utangnya. Informasi selengkapnya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Saudara Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengungkap ada desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang diagunkan atau jadi jaminan utang. Desa-desa ini sekarang dilelang. Kasus ini diungkap Mendes PDT Yandri Susanto saat rapat kerja dengan Komisi 5 DPR. Selasa pekan lalu, Yandri menyebut desa yang diagunkan adalah Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat oleh seorang pengusaha pada tahun 1980. Mendes PDT juga bilang desa Sukawangi sudah dipasangi plang dan akan disita. Warga desa pun sampai diusir. Yandri pun menyurati sejumlah pihak dan menegaskan tidak boleh ada desa yang dilelang. Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Ini ceritanya lebih seru lagi, Pak. Jadi desa ini berdiri sebelum Indonesia merdeka. Tahun 80 ada seorang pengusaha pinjam duit ke bank yang menjadikan agunan desa, Pak. Sekarang desa dilelang. Sudah dikasih plang bahwa akan disita. Saya sudah para pihak, Pak. Enggak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Saudara Sekretaris Desa Sukaharja mengungkap desanya dijadikan jaminan utang oleh seorang pengusaha perkebunan sejak tahun lalu. Pihak kejaksaan telah memasang plang penyitaan oleh negara. Desa Sukaharja memiliki 2.700 kepala keluarga dan akibat desa ini diagunkan pelayanan administrasi terhambat. Saudara, desa di Bogor, Jawa Barat jadi jaminan utang hingga diagunkan. Bagaimana bisa terjadi dan bagaimana langkah terkini? Kita akan berbincang dengan Sekretaris Desa Sukaharja, Adi Purwanto. Selamat malam, Pak Adi. Selamat malam, Pak. Iya, Pak Adi, sepanjang informasi yang Anda tahu, awal mulanya bagaimana? Seperti apa hingga jadi jaminan utang katanya desanya ini? Iya betul, Pak. Sejak tahun 2022, pemerintah Desa Sukaharja tidak bisa memberikan pelayanan administrasi pertanahan seperti mana biasanya, gitu Pak. Tapi kewajiban kita sebagai warga masyarakat dan pemerintah desa selalu menganjurkan untuk taat pajak kepada pemerintah. Akan tetapi pelayanan administrasi dari tahun 2002 sampai sekarang tidak bisa berjalan dengan baik sebagaimana biasanya. Iya, tidak hanya pelayanan administrasi, bahkan yang saya dengar dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, sejumlah warga yang ada di sana diusir. Benar demikian, Pak Adi? Kalau pengusiran tidak ada, Pak. Oke. Jadi yang terjadi bagaimana? Yang terjadi pelayanan administrasi itu tidak bisa dijalankan dengan baik, seperti bayar PPH, PPHTB, balik nama, SPPT mutasi, itu tidak bisa. Padahal di tahun 2022 kita sudah melakukan program sertifikat. Nah, otomatis setelah ada program sertifikat tersebut, warga masyarakat ingin SPPT-nya disesuaikan dengan sertifikat. Nah, sampai sekarang belum bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, artinya surat-surat pengurusan surat-surat administrasi sampai saat ini warga-warga di sana itu banyak yang belum diperbaharui begitu ya? Masih yang lama begitu? Sebenarnya program sertifikat kita sangat setuju dengan program dari pemerintah. Nah, tindak lanjut dari program sertifikat tersebut kan otomatis kan ada yang awalnya surat itu dari orang tuanya, waris atau hibah. Nah, setelah pembuatan sertifikat, warga masyarakat ingin SPPT-nya itu sama dengan sertifikat. Nah, ini prosesnya harus melalui BPN dulu. Tanah yang akan dimutasi itu harus diplotting dulu sama BPN, baru bisa diproses ke Bapenda. Oke, itu kan masalah sertifikat tanah ya Pak Adi. Saya ingin tanya juga bagaimana dengan masalah administrasi kependudukan, seperti misalnya kartu keluarga, KTP, apakah ada masalah juga? Kalau administrasi kependudukan, alhamdulillah berjalan dengan baik, Pak. Oke, artinya semua warga di sana masih memiliki kartu keluarga, masih memiliki KTP begitu ya? Iya betul, Pak. Ya, nah langkah terkini mengatasi hal ini, komunikasi ke pemerintah provinsi atau bahkan pemerintah pusat sudah dilakukan oleh Pak Adi? Ya sebelumnya sih dari pemerintah desa sudah mengadakan musyawarah, Pak. Kita mengundang tokoh masyarakat, ya tokoh agama, pemuda dan semua elemen masyarakat, termasuk juga kita mengundang dari media dan kita mengundang juga dari pihak kecamatan. Kita tembusan ke unsur muspika bahwa pemblokiran ini dilakukan secara menyeluruh, Pak, bukan pada titik yang menjadi klaim dari BLBI gitu, Pak. Oke, nah ini kan diagunkan oleh pengusaha desa ini pada tahun 1980 ya Pak Adi ya, koreksi kalau saya salah. Iya. Ya, nah sampai saat ini. Ya, sampai saat ini kan tadi Pak Adi mengatakan bahwa yang terkendala adalah pengurusan surat keadministrasian terutama seperti sertifikat tanah begitu yang tidak bisa diperbaharui. Nah, ini kan juga agak bahaya ketika masing-masing warga di sana tidak memiliki sertifikat tanah yang diperbaharui. Bisa saja nanti pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengklaim. Apa langkah untuk sementara ini yang dilakukan supaya warga yang di sana juga punya legitimasi untuk tinggal di sana begitu, Pak? Kalau masalah sertifikat kemarin udah ada program dari pemerintah itu udah dilakukan di tahap pertama di Sukaharja kurang lebih
1.500 berkas dan kemudian 791. Oke. Udah ada progres tanpa sertifikat, Pak. Oke, dan itu sudah legal ya, Pak ya? Ya, udah legal, Pak, udah legal. Oke. Artinya ini mengikis anggapan bahwa warga yang tinggal di sana dalam tanda kutip tidak bisa juga dianggap tidak sah untuk tinggal di sana, dan mereka hingga saat ini, hingga detik ini masih warga setempat begitu ya Pak ya, dengan surat-surat sertifikat tanah yang dimiliki. Ya, tapi kalau misalkan pemblokirannya sesuai dengan dari BLBI kan mengklaimnya itu kurang lebih 400 hektar, Pak. Iya. 400 hektar. Sementara kalau yang kita ngacu ke desa yang ada di Sukaharja, karena kan udah ada pemutakhiran gitu ya Pak, tahun 87, itu setelah saya pelajari ya kurang lebih 80 hektar. Oke. Yang ada desa Cingcat atau Darmawan. Jadi itu terlalu luas untuk desa kami kalau misalkan diklaim kurang lebih 400 hektar, Pak, terlalu luas gitu. Terlalu luas, yang betul itu adalah 80 hektar ya Pak ya? Iya betul Pak, kalau misalkan saya lihat kalau 400 hektar itu dia ngacunya ke desa tahun 1960, Pak. Oke, ya ini yang berarti informasi terbaru yang bisa diberikan oleh Pak Adi Purwanto juga itu ya, bukan 400 hektar melainkan 80 hektar, sehingga ini juga jadi legalitas warga di sana untuk bisa mengklaim tanahnya sendiri. Jika memang di kemudian hari muncul kembali ada klaim bahwa salah seorang pengusaha di tahun 1980 tadi yang mengagunkan satu desa dengan luas 400 hektar itu tidak benar. Begitu ya Pak Adi ya, baik. Benar, Pak. Terima kasih Pak Adi Purwanto, Sekretaris Desa Sukaharja, telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Ya, sama-sama Pak. Sehat selalu, sampai jumpa lagi Pak Adi. Ya. Saudara, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG pasca banyaknya kasus siswa keracunan usai menyantap MBG. Evaluasi dan mitigasi akan ditempuh pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Informasi selengkapnya di Sapa Indonesia Malam. Harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi, perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali. Yang terlanjur makan itu 1 jam kemudian mereka sudah merasa sakit perut. Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah. Tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Deretan kasus keracunan MBG menjadi alarm bagi pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi. Setidaknya dalam kurun waktu kurang dari 1 pekan, kasus keracunan MBG terjadi di sejumlah wilayah. Pemerintah mencatat lebih dari 5.000 siswa mengalami keracunan usai menyantap MBG. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Kodari yang menyebut pemerintah melakukan pencatatan kasus melalui sejumlah badan. BGN 46 kasus keracunan. Ini pasti yang mau tanyakan keracunan kan? Ya. Dengan jumlah penderita 5.080. Ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes 60 kasus dengan 5.207 penderita. Data 16 September. Kemudian BPOM 55 kasus dengan 5.320 penderita. Data per 10 September 2025. Nah, tolong teman-teman jangan lihat beda angkanya, ya.
Teman-teman jangan ngadu-ngadu nih antar KL ya, setuju ya? Tapi lihat bahwa masalah yang sama dicatat oleh 3 lembaga, bahkan oleh BGN sendiri. Kota Bau-Bau jadi salah satu lokasi kasus keracunan MBG. Kepala Badan Gizi Nasional menyatakan, salah satu penyebabnya diduga karena pergantian pemasok bahan baku yang belum siap dan tidak memenuhi standar. Di Bau-Bau itu sudah 8 bulan berjalan. Jadi sebenarnya sudah biasa. Tapi kemarin kejadian karena mendapat informasi baru ganti supplier. Jadi bahan baku yang biasa dipasok oleh supplier yang rutin karena ingin meningkatkan kearifan lokal, diganti oleh supplier lokal yang mungkin belum siap. Jadi kami terus upayakan agar kejadian itu tidak terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang Badan Gizi sudah membuat 1 miliar porsi makan. Tahu haruslah, itu harus zero incident. Kita kan ingin membuat anak cerdas, sehat, kuat, ya harus makanannya dikonsumsi dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Saat kejadian, pihak sekolah segera meminta siswa untuk tidak melanjutkan makan. Pihak sekolah pun langsung menghubungi puskesmas terdekat untuk penanganan terhadap siswa. Tiba-tiba ada siswa yang melapor bahwa makanannya, ayamnya tidak enak baunya. Jadi kami guru-guru buka, kan ada berapa umprengan tadi yang sisa kami buka, ternyata betul. Maka serentak saya perintahkan kepada guru-guru supaya masuk di kelas-kelas, hentikan, jangan makan lagi. Seperti itu saja. Tapi ini sudah ada yang terlanjur makan, Bu? Ya, sudah ada yang terlanjur makan, sehingga yang terlanjur makan itu 1 jam kemudian mereka sudah merasa sakit perut. Maka kita evakuasi lah. Sementara untuk kasus keracunan di Garut, Jawa Barat, pihak kepolisian tengah menunggu hasil laboratorium dari sampel makanan yang dikonsumsi siswa. Polisi juga turut memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami penyebab utama keracunan. Masih dalam penyelidikan, diduga dari MBG. Cuman kita masih menunggu hasil dari laboratorium. Saat ini sedang melakukan penyelidikan, memeriksa para saksi dan mengirimkan bekas makanan atau muntahan ke laboratorium. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono telah memastikan sejumlah kasus siswa keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis tengah diobservasi. Hal itu disampaikan Wamenkes saat meninjau pelaksanaan MBG di Boyolali pada pekan lalu. Ia meminta penerapan MBG perlu lebih teliti, yakni dengan menyajikan makanan yang higienis dan segar demi menjaga gizi para siswa. Jadi kadang-kadang ya masalahnya itu biasanya alergi, tapi kemudian diidentifikasi sebagai keracunan. Tapi kalaupun ada keracunan, kita sudah tidak lanjuti. Ada beberapa kasus di daerah yang diambil sampel makanannya oleh pihak kepolisian untuk mengidentifikasi apakah benar ini keracunan atau bukan. Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan permintaan maaf akibat banyaknya kasus keracunan usai menyantap MBG. Dirinya juga memastikan kasus keracunan ini menjadi catatan penting pemerintah, sekaligus evaluasi dan mitigasi perbaikan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Pertama-tama tentunya kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu
harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi, perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali. Anggota Komisi 9 dari fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris menyebut, pemerintah perlu memikirkan opsi lain untuk penyajian MBG. Pelibatan kantin sekolah dan komite sekolah dianggap bisa menjadi pilihan untuk penyajian MBG agar menghindari dapur SPPG yang tidak menerapkan SOP dengan ketat. Pemerintah harus memikirkan dan mempertimbangkan opsi lain, misalnya dengan melibatkan kantin sekolah. Idealnya makanan yang akan disajikan kepada anak-anak dipersiapkan oleh kantin atau dapur yang ada di sekolah tersebut, dengan melibatkan orang tua murid dan komite sekolah. Saya punya keyakinan bahwa orang tua murid pasti menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya, sehingga mereka pasti akan terlibat untuk memastikan apa yang disajikan merupakan yang terbaik. Pemerintah tetap menjalankan program makan bergizi gratis karena meyakini tujuan utamanya yakni meningkatkan gizi anak bangsa, dan akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG agar kejadian serupa tidak terjadi lagi ke depannya. Tim Liputan, Kompas TV. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG pasca kasus keracunan menimpa sejumlah siswa. Menurutnya hal ini perlu dilakukan agar tidak ada lagi siswa yang dirugikan. Selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti untuk bisa pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik. Dan jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan. Jadi memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total. Saudara Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyampaikan IKN atau Ibu Kota Nusantara bakal jadi pusat pemerintahan jika fasilitas 3 pilar utama negara sudah siap pada tahun 2028. Saya akan bantu perbincangannya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyampaikan, jika IKN hendak digunakan menjadi pusat pemerintahan, maka perlu fasilitas 3 pilar utama yang harus siap pada tahun 2028. Kodari menjelaskan 3 lembaga yang merupakan pilar kenegaraan, yakni eksekutif, legislatif, dan tentunya yudikatif, sudah harus ada fasilitasnya di IKN. Sejauh ini IKN baru terbentuk fasilitas eksekutif, yakni adalah Istana Presiden. Ia menyebut fasilitas dari DPR, MPR, dan lembaga lainnya juga perlu dibuat agar roda pemerintahan berjalan efektif saat sudah berada di IKN. Sebelumnya pemerintah telah menetapkan Ibu Kota Nusantara atau IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang. Kalau mau difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sebagai ibu kota, maka 3 lembaga yang merupakan pilar ya, kenegaraan, apa aja tuh? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu sudah harus ada fasilitasnya. Nah, kalau baru ada eksekutif, baru ada istana negara, tapi legislatif alias DPR-nya nggak ada, nanti ngomong sama siapa? Rapat sama siapa? Kira-kira begitu. Nah, ini sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo bahwa per 2028, betul ya? Ketiga lembaga itu sudah harus ada fasilitasnya. Sementara itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bakal mengawal pembangunan IKN agar tercapai target dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut AHY, sejumlah infrastruktur sudah berdiri antara lain Rumah Susun ASN, Istana Garuda, Istana Negara, Kantor Kementerian Koordinator, hingga Training Center PSSI. Kita
kita kawal semuanya ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita lanjutkan pembangunan IKN untuk kawasan atau ya pusat yudikatif maupun legislatif. Nah, kalau itu sudah rampung, tentunya bersama dengan kawasan eksekutif itu bisa menjadi ibu kota politik yang bisa digunakan untuk sejumlah acara. Saudara, pemerintah mengokohkan visi menjadikan ibu kota Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028 mendatang. Tapi apa sebenarnya makna dari ibu kota politik? Apakah nantinya kantor pusat pemerintahan seperti Presiden, Wapres, serta lembaga tinggi negara juga akan mulai menjalankan perannya dari IKN? Publik pun saat ini menanti konsistensi dan keseriusan pemerintah dalam membuktikan bahwa IKN bukan sekedar proyek simbolik, melainkan transformasi nyata pusat pemerintahan Indonesia. Kami akan bahas hal ini dengan para narasumber kami. Ada Muhammad Hosin, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Lalu Saidiman Ahmad, peneliti SMRC melalui yang juga hadir di studio dan juga yang hadir di virtual. Ada Ahmad Riza Patria, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta. Selamat malam Pak Riza, Gus, Hosin, Mas Saidiman. Assalamualaikum. Ya, saya ke Pak Riza dulu, Pak Riza. Oh, sepertinya ada kendala komunikasi dulu dengan Pak Riza. Kalau gitu saya ke Gus Hosin dulu. Tadi kan sudah kita simak nih Gus. Ya. Kalau kata Kepala Kantor Staf Kepresidenan Mas Kodari bilang bahwa harus ada 3 pilar negara dulu nih kalau mau menjadikan aktivitas ibu kota negara ini seutuhnya begitu. Tapi di sisi lain juga Mas Ahaye bilang ini akan menjadi ibu kota politik. Itu apakah artinya ibu kota politik ini menunggu 3 pilar itu tadi jadi di IKN atau bagaimana? Ya, yang pertama untuk menjelaskan secara normatif yuridis ya, tentunya yang lebih berkompeten adalah dari pemerintah ya. Apakah dari Menteri Hukum HAM, apakah itu dari Kepala Kantor Kepresidenan, artinya harus ada penjelasan secara argumentasi hukum ini apa pemaknaan yang kita kenal kan kalau dari amanat Undang-Undang Nomor 21 2023 terkait dengan IKN maupun Perpres 109 2024 kita tidak mengenal frase ibu kota politik, yang kita kenal adalah ibu kota negara. Tapi saya ingin melihat secara substantif sebetulnya ada 2 pesan besar yang ingin disampaikan oleh pemerintah. Yang pertama, ini menepis ya asumsi dan dugaan-dugaan bahwa IKN ini tidak berjalan atau pemerintah tidak sepenuh hati untuk menjalankan IKN bagian daripada program prioritas seperti yang tertuang dalam RPJMN dalam Perpres nomor 12 tahun 2025. Jadi sekali lagi kita ingin melihat bahwa secara yuridis dan secara politis keberlanjutan IKN ini sudah memiliki koridor yang jelas, baik itu timeline waktu maupun norma hukum. Bahwa kemudian ada ekosistem yang harus dipersiapkan itu suatu keniscayaan. Tidak mungkin pusat pemerintahan hanya berdiri koridor satu cabang kekuasaan eksekutif saja. Tentunya juga dalam iklim demokrasi kita mengenal konsep trias politika, ada yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Kemudian yang kedua, secara politik anggaran kebetulan kami di Komisi 2 bermitra dengan otorita IKN terus running sebetulnya. Jadi dari tahun ini sudah ada beberapa infrastruktur pendukung untuk mempersiapkan baik itu kantor, baik itu rumah dari legislatif maupun yudikatif sudah berjalan. Bahkan di 2025 ini di antara kementerian lembaga mitra Komisi 2, otorita IKN ini penerima anggaran terbesar sejumlah 14 triliun. Dan untuk 2026 ada 21 triliun walaupun yang sudah di-approve 6 triliun. Tapi bukan berarti sisanya itu tidak di ACC, cuman menunggu mekanisme dan penyesuaian dari nomenklatur kementerian lembaga yang lain. Oke, saya akan coba sapa lagi Pak Riza Patria. Pak Riza sudah bisa mendengar suara saya? Ya. Oke, Pak Riza, ini tadi saya tanya ke Gus Hojin bahwa ada pernyataan dari KSP bahwa ini nunggu 3 pilar negara bisa terbentuk semuanya seluruhnya di IKN. Tapi di sisi lain juga Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Mas Ahaye bilang juga ini kan akan jadi ibu kota politik tahun 2028. Nah, alih-alih dilabeli ibu kota politik, nggak sebaiknya kita juga merujuk pada terminologi kota pemerintahan misalnya begitu. Bagaimana posisi Gerindra dalam hal ini? Ya sebenarnya nggak ada bedanya kota pemerintahan dengan ibu kota politik. Apa sih bedanya, kan sama. Ya politik itu kan tadi trias politika, pemerintah itu kan yang sudah disampaikan berkali-kali oleh semua para narasumber maupun dari KSP ada
eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Itu harus terpenuhi. Itu syarat sebuah bangsa, sebuah negara, dan sebuah ibu kota. Nah, jadi kalau itu terpenuhi secara politik, ini kan kalau lihat judulnya ini kan Perpres nomor 79 tahun 2025 ini tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah 2025. Oke. Yaitu apa? Pemerintah ingin memastikan bahwa apabila ada pendapat-pendapat yang menganggap tidak serius lah, berhentilah dan sebagainya, itu tidak betul. Malah dikeluarkan Perpres ini menegaskan Pak Prabowo, pemerintah negara memastikan bahwa proses daripada pembentukan ibu kota negara di Kalimantan Timur selain berjalan, tapi juga dilakukan upaya-upaya percepatan. Kenapa disebut pemerintahan politik? Karena 3 unsur tadi menjadi penting, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu yang ingin kita dorong. Kalau ini sudah ada di ibu kota, maka tidak ada alasan lagi bagi semua pihak tidak berpindah ke ibu kota yang baru. Dan kalau sudah ada di situ dukungan legislatif, Mas Ojin, itu penting sekali di DPR. Itu tidak hanya dukungan politik atau political will dari pemerintah, dari DPR, tapi juga dukungan anggaran, transparansi, komitmen, dan dengan demikian seperti yang saya sampaikan berkali-kali sebelumnya, bahwa nanti sektor lainnya akan mengikuti. Apa itu? Yang paling utama apa kan pada dasarnya utama sektor ekonomi harus bergerak setelah infrastruktur dibangun, bangunan, jalan, perumahan, dan sebagainya, tapi ekonomi, bisnisnya harus jalan, maka harus ada hotel. Hotel akan masuk di situ, perlu investasi, tidak mungkin semua dibiayai oleh APBN. Maka swasta harus masuk. Swasta ingin ada kepastian. Betul ini mau dibangun, siapa saja nanti yang akan tinggal di sana, siapa yang akan berpindah. Setelah itu bagaimana dengan rumah sakit, bagaimana dengan sekolah. Semua sekolah juga swasta juga akan membangun sekolah di situ kalau ada pasarnya. Begitu juga mall, pasar, apalagi hotel, semualah, para wisata, semua akan berpindah. Tapi kan mereka kan harus mengikuti pasar. Apa itu? Ada penduduknya, karena itu konsumennya kan yang akan membiayai, karena tidak semua harus dibiayai oleh APBN maupun APBD. Jadi sekali lagi adanya Perpres ini menjadi penting, menunjukkan komitmen kesungguhan dan konsistensi pemerintah untuk memastikan bahwa ibu kota negara, tetap berjalan, ibu kota pemerintahan maupun ibu kota politik itu hadir di Kalimantan Timur. Tapi pertanyaan saya selanjutnya, kenapa harus tahun 2028? Ini juga ekspektasi publik menunjukkan bahwa sebenarnya ya kita pengen lihat juga, publik juga ingin melihat bahwa konsistensi pemerintah untuk menjadikan ibu kota ini, ibu kota Nusantara ini menjadi pusat pemerintahan. Nah, ini apakah terkendala juga tadi yang disinggung oleh Pak Riza, masalah anggaran, masalah investasi yang belum masuk atau bagaimana? Ya, jadi sekali lagi, ini bukan cuma soal anggaran, ini banyak. Jadi membangun ibu kota itu membangun sebuah ekosistem. Itu tidak mudah. Coba kita lihat beberapa negara. Semua negara yang melakukan pemindahan ibu kota atau kota pemerintahan dan lain sebagainya, itu perlu waktu proses yang lama dan panjang. Lihat Putrajaya di Malaysia. Saya datang ke sana beberapa, sepi sekali. Jadi tidak mudah gitu loh, memindahkan sebuah ibu kota. Kalau yang namanya PNS, ya asal ada perintah, nggak ada pilihan, dia pindah. TNI, Polri, Kejaksaan dia pindah. Tapi kalau yang pindah cuma bapaknya, bagaimana dengan istrinya, bagaimana anak-anaknya? Itu kan jadi masalah. Nah, supaya anaknya bisa ikut pindah, tentu harus ada sekolah yang memadai, rumah sakit yang layak, dan sebagainya, termasuk ya tempat bermain dan sebagainya. Artinya apa? Semua ekosistem harus dibangun. Nah, membangun ini sebuah proses. Tapi lagi-lagi, kalau sekedar infrastruktur, itu cuma masalah uang. Itu mudah diatasi oleh pemerintah kalau cuma masalah uang. Tapi yang sulit adalah memindahkan satu kehidupan atau ekosistem itu sendiri. Nah, ini perlu waktu, perlu dukungan. Dan ini yang perlu waktu yang panjang. Saya meyakini dulu saya masih di Komisi 2 udah bicara. Tidak semudah itu memindahkan. Bagaimana dengan istri, anak, adik, keluarga, itu harus dipikirkan. Memisahkan bapak dengan anak juga itu harus dipikirkan. Ekosistemnya tadi yang harus dibangun ya, Pak Riza ya. Semua pasti ya, ekosistemnya harus disiapkan. Ekosistemnya harus disiapkan secara matang dan sempurna. Ya, nanti setelah jeda saya akan juga bertanya ke Mas Hediman. Saya ingin tahu juga apakah SMRC punya analisis atau bahkan survei misalnya soal opini publik terhadap penetapan IKN ini sebagai ibu kota politik yang sudah digemburkan oleh pemerintah, kan diksinya ibu kota politik tahun 2008. Apakah
ini juga berpengaruh terhadap isu anggaran dan kesiapan infrastruktur menurut publik? Saya akan tanyakan itu nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Ya, kita lanjutkan lagi perbincangan malam hari ini. Tadi saya bertanya kepada Mas Saidiman dari SMRC soal label ibu kota politik yang saat ini disematkan pemerintah ke IKN gitu kira-kira. Kira-kira reaksi publik atau opini publik akan terbentuknya seperti apa? Karena selama ini kan dianggap oleh publik IKN itu ya ibu kota seluruhnya seperti yang Pak Riza bilang, yang ekosistemnya sudah terbangun seluruhnya begitu kira-kira. Ya, memang sebelumnya ada wacana IKN itu ya akan menjadi ibu kota negara, sementara ibu kota ekonomi misalnya masih di Jakarta. Di Jakarta, oke. Sama seperti New York dan Washington DC kalau di Amerika Serikat ya. Kuala Lumpur dengan Putrajaya, Sydney dengan Canberra atau Melbourne gitu ya. Ya. Jadi itu biasa di negara-negara lain. Tapi dikotomi itu yang lumrah yang kita dengar ya selama ini. Sementara istilah ibu kota politik saya kira itu relatif baru dalam diskursus mengenai IKN kita. Mungkin yang perlu ditafsir di sana kenapa presiden atau pemerintah menggunakan istilah itu dibanding secara lugas menggunakan istilah ibu kota negara di tahun 2008 dan 2028. Dan kita juga harus ingat bahwa ini sudah mundur berapa kali sebetulnya ya pemindahan ibu kota ya sejak Jokowi 2 kali mundur dan ini kemudian mundur lebih jauh ke 2028. Tetapi saya pikir ini menurut saya ini bisa dipahami karena membangun ibu kota seperti kata Mas Riza Patria tadi, memang ini bukan sekedar pemerintahan, bukan sekedar politik di trias politika begitu ya akan pindah di sana, tapi ini membangun satu kehidupan, satu masyarakat. Kalau kita lihat di 3 kota baru yang dibikin yang sangat terkenal ya, Washington DC, Canberra atau Putrajaya, itu kan butuh waktu. Sampai sekarang misalnya di Canberra itu sudah lebih dari 100 tahun umurnya dan masih sangat sepi. Penduduknya hanya sekitar 300 sampai 400 ribu orang. Karakter kota pemerintahan seperti itu ya, tapi ingat bahwa kota-kota ini tidak terlalu jauh dari kota lamanya. Washington DC misalnya hanya bisa ditempuh sekitar 2 sampai 3 jam dari Philadelphia kan ke Washington DC, atau dari New York hanya 4 sampai 5 jam. Putrajaya bahkan kurang dari sejam gitu ya, dia hanya bagian utara dari ini udah lintas pulau ya? Iya, ini lintas pulau sehingga memang tidak bisa menurut saya secepat seperti yang dibayangkan oleh Pak Jokowi. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang dengan menetapkan kira-kira 2028 baru bisa dijadikan ini sebagai ibu kota politik, menurut saya itu adalah pandangan yang cukup realistis. Ini tidak bisa dilakukan sedemikian cepat karena ada kehidupan yang harus dibangun di sana. Tetapi penggunaan istilah ibu kota politik ini yang bermasalah. Menurut saya ini justru bisa, kalau tadi Pak Riza mengatakan ini untuk memberi kepastian kepada calon-calon investor dari swasta, dari luar negeri dan seterusnya. Menurut saya ini justru bisa menimbulkan ketidakpastian. Seolah-olah pemerintahan ini ragu-ragu. Kenapa tidak langsung pakai ibu kota negara seperti sebelumnya gitu? Kenapa harus belok dulu ibu kota politik? Seolah-olah tidak sepenuhnya atau tidak sepenuhnya yakin target 2028 itu akan tercapai. Setidaknya pembangunan infrastruktur. Kalau kita lihat sekarang kan baru sekitar 20% pembangunan infrastruktur. Belum lagi kalau kita bicara mengenai pembangunan masyarakat atau kehidupan yang lebih kompleks. Gus Sozin, menghadapi diskursus ibu kota politik kira-kira di Komisi 2 DPR, sebagai perwakilan rakyat juga, sebagai anggota DPR, apakah juga ini nanti akan diberikan masukan kepada pemerintah? Tadi seperti yang dibilang oleh Pak Saidiman juga bahwa ini justru menimbulkan ketidakpastian untuk misalnya kalau ingin membangun ekosistem ekonomi ataupun ekosistem pemerintahan yang dimana investor juga bisa ikut andil masuk di dalamnya. Ya, kalau secara norma yuridis memang ini masih menjadi tanda tanya besar ya. Paling tidak PKB sebagai bagian daripada partai koalisi pemerintah, kita tetap memberikan catatan kritis. Perlu publik diberikan pemahaman apa sih basis argumentasi yuridis. Ada frase baru dari ibu kota negara menjadi ibu kota politik. Kalau kita mengacu kepada hierarki undang-undang nomor 21 2023, termasuk di Perpres 109 2024, tidak pernah ada terminologi ibu kota politik. Lah, kemudian di Perpres 79 yang beberapa hari di launching
oleh pemerintah yang ditandatangani 30 Juni kalau tidak salah, di lampiran ke-65 di sana ada frasa ibu kota politik. Nah, cuman kembali lagi kita tidak boleh terjebak ansih hanya sebatas urusan formil yuridis saja, tapi secara substantif paling tidak sudah ada timeline seperti yang disampaikan Mas. Paralel saja tadi. Begitu ya? Betul. Kalau saya menangkapnya ini secara substantif merupakan fase transisi ya. Fase transisi kalau kita mengacu dari negara-negara yang sudah lebih dulu melakukan itu, misalkan seperti di Brazil dari Rio de Janeiro kemudian sekarang menjadi Brasilia, pusat pemerintahan. Kalau secara terminologi politik ya ibu kota politik dan pemerintahan itu sama sebetulnya, karena tidak mungkin ekosistem politik itu tanpa terdapat 3 unsur cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Cuman sependek pengetahuan kami kalau berbicara koridor yuridis itu kan saklek ya, terminologi itu memiliki konsekuensi panjang terhadap satu pemaknaan. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan Mas Riza, sampaikan Mas Saidiman barusan, ini satu tarikan nafas yang sama. Kita sebagai putra bangsa memiliki optimisme dan itu diperjelas oleh Presiden melalui Perpres 79 ini, seperti itu. Tapi kalau penjelasan yang lebih detail apa maksud daripada terminologi ibu kota politik ya pemerintah yang ini di sini kebetulan Pak Riza juga mewakili eksekutif sebetulnya. Saya ingin ya meskipun tadi kalau kata Pak Riza ya sama saja lah mau ibu kota politik, mau ibu kota pemerintahan, mau ibu kota negara sama aja sebenarnya. Cuman kan tadi balik lagi secara yuridis untuk menciptakan trust gitu ya dari investor misalnya, untuk menciptakan ekosistem secara keseluruhan. Terminologi ini juga penting nggak penting, tapi ya ada pentingnya juga kalau saya lihat untuk menarik minat dari investor itu tadi. Bagaimana pemerintah juga memastikan bahwa ini sama saja sebenarnya gitu loh, Pak Riza. Ya, Pak Riza, mohon maaf audionya masih di mute sepertinya. Betul, ini sama saja sesungguhnya. Justru yang ingin kami sampaikan adalah pemahaman yang kami tangkap ya dari kata ibu kota politik kan belum ada dalam prase sebelumnya. Saya menilai bahwa berpendapat penekanan ibu kota politik itu justru ingin mendorong komitmen, kesungguhan dan konsistensi daripada pemerintah. Dan trias politika ini sesuatu yang paling penting. Setidaknya apabila sudah berdiri bangunan dengan segala fasilitasnya tadi, DPR, MPR, kemudian juga yudikatif di situ, eksekutif di situ, tidak ada lagi pilihan untuk tidak berpindah, kira-kira begitu loh. Justru Pak Prabowo untuk menunjukkan komitmennya sudah pindah. Semua dengan sendirinya akan mengikutinya. Sorry Pak Riza. Jadi yang ingin dijual oleh pemerintah ini ekosistem politiknya dulu supaya menarik minat orang-orang tadi, investor-investor tadi, begitu? Maksud saya kalau lembaga ini sudah hadir di situ, maka dengan sendirinya tidak ada pilihan, memang betul berpindah gitu loh. Tidak ada lagi setengah-setengah. Tapi tidak berarti dengan berpindahnya trias politika ini yang lain tidak diikutkan. Justru dengan begini ingin menyertakan, mengikutkan dan memastikan kepada sektor lain, termasuk sektor ekonomi. Sekalipun kita lihat bahwa ekonomi mungkin akan terus berkembang masih di Jakarta, katakanlah sebagai pusat ekonomi ya. Tapi faktor lainnya, sektor lain akan terus berkembang, pindah ke ibu kota yang baru. Kalau dengan gitu, berpindah ke ibu kota yang baru ini, trias politika ini, maka dengan sendirinya semua akan terbangun, ke depan akan terbangun sebuah ekosistem tadi yang saya sebutkan. Nah, membangun ekosistem ini tidak mudah. Backbone-nya di mana? Backbone-nya tadi. Backbone-nya, tulang punggungnya ada di 3 ini. Ketika 3 ini hadir, dengan sendirinya semua akan mengikuti. Itulah yang akan mempercepat terbentuknya ekosistem sebuah ibu kota negara. Saya punya pertanyaan yang sama buat Gus Hozin dan juga Mas Saidiman. Saya ke Mas Saidiman dulu. Kalau gitu, kalau jualannya pemerintah dalam tanda kutip tadi, ekosistem politik yang ingin jual, apakah ekosistem penunjangnya juga akan get attracted dengan ekosistem politik yang akan dibangun nanti? Pasti tidak mudah ya. Lagi-lagi kalau kita merujuk ke negara-negara lain, memang pindah, tetapi pusat ekonomi itu tidak terlalu jauh. Katakanlah bahkan pusat kebudayaan. Kalau kita Australia misalnya, Canberra ke Sydney sebagai pusat ekonomi itu hanya 3 jam. Ke Melbourne sebagai pusat kebudayaannya Australia itu ya sekitar 8 jam naik kereta. Jadi tidak terlalu jauh. Tapi ini itu beda pulau dan sangat jauh, 2 jam perjalanan pesawat ke sana, dari Balikpapan ke IKN bisa sejam 2 jam tergantung infrastruktur jalannya bagaimana ya. Jadi sangat jauh. Menurut saya kalau
dipaksakan justru menurut saya bermasalah justru karena tidak mungkin satu kota itu tiba-tiba muncul hanya karena ada infrastrukturnya. Infrastruktur satu hal dan itu baru setengah jalan kan. Mungkin baru 20-30% sekarang. Bahkan yang baru ada tadi ibu kota, istana. Tetapi fasilitas yang lain untuk DPR, untuk yudikatif belum terbangun. Fasilitas ekonomi misalnya itu langkah selanjutnya mungkin. Jadi saya melihat bahkan 2028 itu secara rasional target itu masih terlalu dekat. Mungkin dengan alasan itu kemudian melampaui periode pemerintahan selanjutnya berarti? Ya mungkin dengan alasan itu kemudian pemerintah menggunakan istilah ibu kota politik. Jadi amannya begitu. Sebut saja ibu kota politik karena janji pemindahan IKN ini sudah terlanjur dikeluarkan pemerintahan sebelumnya kan. Dan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar Kalimantan, Sulawesi itu menyambut dengan sangat positif perpindahan ibu kota itu berdasarkan studi yang kami lakukan. Tapi yang terjadi saat ini Perpres sudah ditandatangani, Gus, bahwa ibu kota politik, frasa ibu kota politik ini sudah ada di dalam Perpres itu. Pertanyaan saya kurang lebih sama sebenarnya. Apakah ekosistem penunjangnya akan juga get attracted dengan ibu kota politik ini, dan kira-kira yang dikatakan Mas Saidiman tadi, apakah ini akan melampaui masa pemerintahan selanjutnya untuk benar-benar secara utuh ekosistem ibu kota pemerintahan ini terbangun di IKN? Iya, kalau berbicara optimisme, kami kebetulan yang memang sejauh ini cukup intens dengan otorita IKN. Kalau kita melihat beberapa indikator secara politik anggaran, kemudian secara timeline pelaksanaan di lapangan masih on track ya. Apalagi dipertegas dengan keluarnya Perpres 79 ini semakin menguatkan keyakinan kami 2028 bahkan 2027 maksimal 2027 akhir itu sudah bisa jalan di sana. Jadi mohon maaf kalau terkait infrastruktur eksekutif itu sudah hampir 100%. Dari istana, kemudian rusun untuk ASN, kemudian transportasi, fasilitas pendukung lainnya. Bahkan yang untuk legislatif dan yudikatif ada beberapa yang sudah keberlanjutan. Di tahun 2026 itu melanjutkan apa yang sudah dicanangkan. Kalau tidak salah bulan depan Oktober itu sudah mulai running yang untuk bangunan legislatif dan yudikatif. Artinya secara timeline waktu kebetulan kami yang cukup intens dengan otorita IKN baik pertemuan secara formal di DPR maupun kita kunjungan ke lapangan ke IKN, semuanya masih on track ya. Terus kemudian yang kedua Mas, ini pindah ibu kota ini kan sebetulnya ini membentuk satu peradaban baru ya. Ini menjadi satu simbol bagaimana Indonesia bertransformasi dari negara berkembang menjadi negara maju. Jadi terkait dengan masalah jualan, mungkin saya punya sudut pandang yang sedikit berbeda dengan Mas Riza. Nggak mungkin ekosistem pemerintahan kita jual kepada investor karena muara atau filosofi pemerintahan itu kan public services ya, bukan business oriented. Jadi ini menjadi trigger awal sebetulnya, menjadi stimulus awal fasilitas penunjang pemerintahan 3 cabang kekuasaan ini untuk kemudian migrasi orang-orang atau ASN dan pejabat ke sana untuk men-trigger ekosistem ekonomi juga pada akhirnya ke sana nanti. Artinya sebenarnya Perpres ini harus dipoles lagi sepertinya untuk mereka-mereka yang ingin juga tertarik untuk berinvestasi di sana, termasuk ekosistem penunjang bisa menopang keseluruhan ibu kota Nusantara sebagai ibu kota pemerintahan. Dan yang harus dipahami publik adalah saat ini yang dibilang Gus Hozin tadi tetap on the right track. Jadi 2028 ini akan jadi titik awal mungkin jadi pemerintah untuk bisa sepenuhnya memindahkan ibu kota negara ke IKN. Baik, terima kasih diskusi kita malam hari ini menarik sekali. Terima kasih, Mas. Gus Hozin, Mas Saidiman, juga Pak Riza yang bergabung melalui virtual. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Riza. Saudara, Kapolri bentuk tim reformasi Polri. Mampukah tim ini berbenah dan membuat Polri lebih baik? Kita punya ulasannya dipandu rekan saya Audrey Chandra sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim transformasi reformasi Polri sebagai bentuk komitmen Polri melakukan perbaikan institusi, meningkatkan transparansi dan memenuhi harapan masyarakat. Tim transformasi dan reformasi Polri diketuai Kalem Diklat Polri Komjen Krisnanda Dwi Laksana dan beranggotakan 52 perwira tinggi Polri. Tim ini akan mengevaluasi semua program yang telah dilaksanakan kepolisian. Kapolri menyatakan tim akan menyerap aspirasi masyarakat terkait hal-hal yang perlu diperbaiki dari Polri.
baik dari sisi operasional, instrumental, serta pengawasan, maupun juga dari sisi lain yang saat ini menjadi perhatian publik. Upaya reform terhadap hal-hal yang harus kita perbaiki, baik dari sisi operasional, instrumental, kemudian dari sisi pengawasan, dari sisi-sisi yang memang selalu menjadi perhatian publik. Kita selalu membuka ruang untuk melakukan perbaikan. Oleh karena itu, dengan adanya harapan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian, tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal di dalam untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang sudah kita laksanakan, sehingga kemudian pada saatnya nanti masukan-masukan perbaikan yang diberikan pada kita segera bisa kita tindak. Komisi 3 DPR mengapresiasi pembentukan tim reformasi Polri oleh Kapolri. Anggota Komisi 3 DPR, Sudesson Tandra, tidak mempermasalahkan anggota tim yang diisi personil Polri asal transparan. Artinya kita berbaik sangka bahwa institusi Polri mau berbenah, ya kan? Nah itu, sehingga kita berharap reformasi ini benar-benar dapat membawa institusi Polri ke step yang berikut. Penting adalah transparansi tadi. Ya, apakah internal atau eksternal bagi saya nggak penting. Yang penting transparansi. Ya kami minta transparan. Transparansi itu dalam bentuk apa? Artinya segala macam kebijakannya transparan, tindakannya transparan, gaya hidupnya transparan, anggarannya transparan, kan selesai. Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim reformasi Polri. Lalu untuk apa tim ini dibentuk? Bagaimana nanti jika Presiden juga membentuk Komisi Reformasi Polisi? Kita ulas bersama penasehat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, selamat malam. Selamat malam, Pak. Dan ada juga Ketua PBHI Julius Ibrani. Bang Julius, selamat malam. Malam, Audrey. Saya mau nanya dulu ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini pertanyaan pertama saya. Sebenarnya tim bentukan Pak Kapolri, transformasi dan reformasi Polri, ini sama nggak dengan bentukan tim yang nanti akan dibuat oleh pemerintah? Pasti beda. Oh beda? Pasti beda. Karena gini, polisi kemarin kan dikasih disarankan atau mendapatkan kesan ya bahwa polisi itu masih kurang bagus. Ada 9 poin kemarin disampaikan. Padahal polisi itu ya sejak tahun 2002 itu sudah melakukan reformasi. Waktu itu pemisahan dari militer menjadi sipil itu maka butuh reformasi, artinya perubahan total waktu itu. Ya, mentalitas dari militeristik menjadi humanis, dari civilian, kemudian sewenang-wenang, arogan nggak boleh gitu dan sebagainya. Itulah dulu yang disasar reformasi polisi yang pertama kali tahun 2002. Di situ waktu itu polisi melakukan reformasi yang nomor 1 strukturnya dulu dirubah, kemudian instrumental dan kultural. Selama 22 tahun ini sudah berjalan, tetapi rupanya yang berjalan dengan baik ya, struktural dan instrumental. Tetapi kulturalnya dianggap istilahnya jalan di tempat lah. Karena apa? Karena dari aspek kultur terlihat bahwa perilaku polisi itu masih belum memenuhi harapan masyarakat. Contohnya, masyarakat kan menghadapi polisi yang humanis, tapi sekarang masih banyak polisi yang bertindak keras misalnya gitu. Polisi yang menghargai HAM mestinya, tapi dalam demonstrasi kemarin kok eksesif sehingga melanggar HAM dan sebagainya. Oke, dan kalau kurang sekarang? lebih kayak gitu ya. Sekarang ini kesan polisi kayak gitu yang di lapangan. Apalagi kemarin dengan adanya demo gitu, kemudian ada korban, akhirnya ada 9 tuntutan itu ya. Oke, tapi kalau sekarang kan tadinya Pak Arianto bilang beda dengan yang akan dibentuk oleh pemerintah. Kenapa nih? Kenapa tidak disatukan aja? Gini, enggak tuh. Akhirnya kan kemarin ada usul ya, ini polisi karena begitu bikin bentuk komisi dong kan gitu kan. Nah ketika ada gitu, kita di dalam ini, saya sendiri sebagai penasehat menyarankan Pak, tidak usah menunggu ada komisi apa tidak. Bapak di dalam ini harus melakukan pembenahan yang crash program istilah saya. Dalam waktu 1 tahun itu kan kemarin ada tuntutan yang ditunggu sampai 1 tahun. Ada yang 1788-nya untuk 1 tahun dalam ya? 1 tahun ini robah Pak itu yang dianggap itu tadi kurang baik itu. Bisa Pak saya bilang itu. Karena apa? Merubah kultur ini itu adalah merubah orang yang terdepan. Yang terdepan ya. Orang terdepannya apa? Contoh paling mudah aja. Perilaku hedonis. Kan itu kan gampang diberantasnya.
Asalkan ada orang gitu langsung ditindak, dipecat, pasti otomatis nggak ada. 1, 2 gitu. Contoh ya, terus perilaku arogan. Arogan itu harusnya dikendalikan oleh atasannya. Selama ini atasannya kan tidak ikut mengendalikan bawahan. Nah, dirubah, harus atasan itu betul-betul kalau ada bawahan salah, atasannya juga harus menanggung. Contohnya kayak gitu. Dari panitia yang dibikin itu ya oleh polisi Kapolri itu merubah yang selama ini yang kurang baik itu diperbaiki dengan cepat. Nah, nggak usah nunggu ada komisi apa tidak. Nanti kalau komisi itu dibentuk, kita ikut Pak, ini yang sudah kita kerjakan, tinggal teruskan kan gitu. Jadi gitu. Jadi nggak perlu nunggu lagi nanti kita langsung go itu. Tim atau komite yang nanti akan dibentuk oleh pemerintah sendiri, Bang Julius. Tapi kalau Anda melihat sendiri sebenarnya ini tandingan atau kayak gimana nih nanti? Ini kita harus bedakan dengan jelas. Kadang-kadang kalau udah judulnya reformasi semua heboh, tapi kita lupa identifikasi masalahnya apa, kebutuhannya apa. Nah, saya mau menegaskan ini bahwa yang dijelaskan oleh Jenderal Arianto barusan, yang jadi perspektif point of view-nya itu adalah apa yang dirasakan masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat. Itu levelnya evaluasi. Berarti evaluasi kinerja, evaluasi performa, apakah itu pelayanan publik, penindakan di lapangan, pendekatan terhadap massa demonstrasi dan segala macam. Itu levelnya evaluasi, dan saya sangat setuju harus diambil sikap cepat dan tepat di internal kepolisian. Karena levelnya itu adalah evaluasi kinerja dan performa. Tapi kalau kita bicara reformasi, ini berarti dimensinya lain. Dimensinya di situ ada instrumental pertama, yaitu kita bicara Undang-Undang Dasar pasal 30, kita bicara Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002 dan tahun 2002 dan turunannya. Kita bicara struktur kepemimpinan, struktur kantor Mabes Polri, Polda, dan struktur ke bawah. Itu bicara tentang proses legislasi antara presiden dan juga dengan DPR RI. Itu nggak bisa di tim reformasi, komisi, segala macam. Kebanyakan komisi. Jangan-jangan ini buat nyari komisi juga. Jangan sampai begitulah. Kita benahi secara fundamental. Kalau kita mau pakai jargon reformasi, jargon yang menarik. Nah, tapi bagi kami, PBHI, kami sampaikan juga pendapat kami tentang PowerPoint yang dipresentasikan oleh Komjen Krisnanda tadi. Bahwa itu struktur yang sangat besar, itu gagasan yang luar biasa. Tapi bagi kami masyarakat sipil, bagi para pencari keadilan, maka gerbang depan, pintu paling depan dulu yang dibenerin. Bagaimana pelayanannya, apakah ada undue delay, pelambatan proses laporan, muncul no viral no justice. Apakah ada pungli dalam setiap laporan segala macam, muncul lagi no payment no justice. Apakah ada tadi kesalahan administrasi dan segala macam. Itu yang paling mudah dan yang paling terlihat di depan masyarakat dengan situasi ekonomi, situasi sosial. Jadi artinya kalau dari Bang Julius lihat, untuk sementara draft-draftnya ini nampaknya tidak langsung disasar untuk kepentingan publik juga gitu. Nah, itu yang belum masuk. Perspektifnya harus kepentingan publik, bahwa tadi dijelaskan bahwa akan menggunakan metode partisipasi publik. Ya emang itu yang seharusnya. Karena kebutuhan masyarakat yang harusnya diakomodasi. Masalah nanti regulasi besar, undang-undang, konstitusi, itu ada di DPR dengan di Polri. Itu harus kita bedakan. Supaya tidak tumpang tindih. Dan jangan juga cuman karena jargon-jargon reformasi, substansinya nggak ada dan nggak ada yang berubah. Nah, saya setuju kalau memang pendekatan cepat dan tepat dulu yang diambil, sambil kita benahi secara keseluruhan, sistemik dan struktural di proses legislasi. Tapi ingat, bukan di komisi-komisi yang kemudian bisa nggak dia mengubah undang-undang, nggak akan bisa. Ini akan jadi politis nanti. Nah ini kan pembentukan tim transformasi baru dibentuk. Kalau tidak salah 1 hari setelah Menko Yusril juga bilang pemerintah akan membuat begitu. Nah tapi pertanyaannya kenapa baru dibuat sekarang 1 hari setelah pemerintah juga akan membuat tim ini, Pak Arianto? Ya itu prosesnya udah sebulan yang lalu persiapan untuk buat. Berarti atau bukan karena kemarin kejadian pada saat akhir Agustus? Itu sejak ada tuntutan 17/8 itu, ya ada ya 17/8 itu, karena diantaranya adalah reformasi Polri. Dan kemudian ada 9 tuntutan yang kelemahan ini saya catetin ini. Akuntabilitas, HAM dan sebagainya. Ini yang harus diperbaiki. Kenapa? Itulah yang disorot oleh masyarakat kan gitu. Nah, itu letaknya di mana? Ini semua itu letaknya ada yang terdepan. Berarti artinya ini tidak ada terkait dengan akhir Agustus yang pada saat demo besar-besaran begitu transformasi ini. Nanti ya Pak Arianto ya akan dijawab, usai jeda, tetap bersama kami.
pertanyaan saya sebelumnya Pak Arianto, jadi tim transformasi reformasi Polri ini bukan karena kemarin pada saat kerusuhan di akhir Agustus lalu evaluasi. Ya, jadi gini, ketika habis prahara itu ya, kemudian kan polisi dianggap polisi kok masih nggak reformasi sih, katanya gitu kan. Buktinya ada banyak korban meninggal karena ini kan dicap polisi yang bertindak brutal kan gitu. Oke, nggak apa-apa, silakan aja. Tapi kemudian selama ini memang polisi yang masih penampilannya hedonis masih banyak, yang arogan masih banyak itu kan. Nah ini jadi adanya huru-hara kemarin itu kita pakai ini momen untuk perbaiki polisi dalam waktu singkat apa yang dituntut oleh masyarakat itu. Makanya itu belum ada kabar-kabar ada komisi itu, kita udah bilang ya, udah bikin crash program 1 tahun ini, berubah total di lapangan. Gitu, jadi dibikinlah itu. Tapi baru kemarin diumumkan SK-nya itu, setelah itu. Jadi kalau komisi yang oleh Presiden dibikin itu adalah komisi untuk membuat mungkin reformasi yang gede gitu ya. Kalau polisi ini hanya memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada ini, supaya nanti ini loh, polisi sudah berubah, berusaha berubah ya. Berusaha berubah. Ya, targetnya berapa lama itu? 1 tahun. 1 tahun. Iya, untuk perubahan yang ini perubahan cepat ini 1 tahun harus berubah total. Tapi untuk merubah itu sebenarnya kalau saya pikir ya pakai konsep yang saya pakai ini sebulan aja bisa kelihatan kalau kita serius. Kalau serius. Nah, tapi pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya tim ini dibentuk oleh orang-orang di dalamnya ini polisi aktif juga. Berarti artinya akan mengevaluasi diri sendiri, emang bisa Bang Julius? Nah, makanya saya katakan tadi kalau kita pakai metodenya metode gimmick segala macam ya susah. Polisi ini masih punya jenjang komando dengan pimpinan sampai ke bawahan. Dulu malah kita punya waskat. Kalau bawahan kita melakukan pelanggaran, atasannya juga kena evaluasi, kena sanksi. Nah, bisakah diterapkan saat ini? Harusnya bisa. Jakarta sebelum-sebelumnya kita nggak pernah lihat ada tindakan represi demo loh 1 tahun lebih. Sekarang situasinya berbeda. Artinya bisa melakukan itu. 2 kata kunci, cepat dan tepat, maka harus ke hal-hal yang tadi yang paling sederhana dulu. Tidak boleh ada represi terhadap demonstrasi, tidak boleh pakai pakaian mewah segala macam, tidak boleh bertindak arogan tetot-tetot di jalan dan segala macam. Dan hari ini hari lantas ya, Jenderal ya, itu sudah ditetapkan tidak boleh arogan dengan tetot-tetot di jalan segala macam, memecah kemacetan. Artinya kan bisa untuk hal-hal teknis seperti ini yang sehari-hari berhadapan dengan masyarakat, dilihat dan dinilai masyarakat, itu bisa, secara internal itu bisa. Tapi tadi kalau kita mau bicara tanda kutip reformasi, saya harus bilang juga momen itu ya betul ada momen, tapi tidak boleh menghilangkan masukan masyarakat yang setiap harinya menyampaikan kebutuhan untuk perbaikan termasuk kinerja juga Polri. dengan anggota Polri atau oknum-oknum yang nakal begitu. Seluruhnya se-Indonesia itu setiap hari bahwa ada momentum kemudian disambut bagus, tapi jangan sampai kemudian yang datang ke Pak Presiden dia jadi tim gimmick, komisi gimmick, tidak mengubah struktur yang lebih besar. Undang-undangnya sudah lama dari tahun 2002, perlu perbaikan, cyber belum masuk di situ dan segala macamnya. Ini kebutuhan yang lebih fundamental dibahaslah secara konstitusional antara DPR dan Presiden. Tetapi tadi ada tim internal untuk hal-hal yang cukup butuh komando atasan 1 tingkat di atas, ketika jangan pakai ini, jangan pakai bisa, dan itu pernah dilakukan. Artinya visible. Tapi nanti tampuk pertanggungjawaban tertinggi ada di Pak Kapolri. Jangan sampai yang sini jalan, yang sini nggak jalan. Harus cepat ditindak. Jangan sampai standarnya berbeda-beda, sama-sama jalan tapi berbeda. Nah, ini harus ditindak tegas. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah ini sebenarnya bertanggung jawabnya kepada siapa kalau gitu? Kepada Kapolri sendiri. Tim ini nantinya mengevaluasinya. Kalau tim itu kan kemarin yang dibikin tim itu kan menyusun rencananya, kemudian mengontrol pelaksananya. Itu tim ya gitu ya. Tapi pertanggungjawabannya itu kalau saya polisi yang bertanggung jawab pada masyarakat. Ya. Makanya jadi masyarakat ukurannya, yang menilai. Iya. Tadi makanya ukurannya itu saya bilang ya, ukuran keberhasilan kita itu merubah ini masyarakat. Saya bilang jangan kita yang menilai, masyarakat yang menilai. Bikin survei, mereka mengatakan polisi sudah berubah belum? Itu yang dipakai. Kalau gitu kenapa tidak memasukkan saja misalnya tadi ada kata kunci bahwa ada partisipasi publik di situ, perwakilan publik yang selama ini concern terhadap perbaikan kinerja Polri diundang di situ. Lalu ada Kompolnas sebagai kanal-kanal pengaduan dugaan pelanggaran etika dan profesionalisme, itu juga dimasukin. Jadi matanya mata publik, perspektifnya atau point of view publik sebagai user loh, sebagai pencari keadilan yang menilai Polri. Nah, itu yang saya katakan, strukturnya di internal Polri, tapi kacamatanya, perspektifnya tidak boleh internal. Kacamatanya kacamata publik, karena kepentingan publik yang harus diakomodasi.
kebutuhan publik yang harus diakomodasi, maka tadi yang menyatakan pertanggungjawabannya ini kepada siapa? Bukan kepada Kapolri. Pertanggungjawaban programnya di Kapolri, tapi Kapolri bertanggung jawab kepada publik, menjelaskan kepada publik mana nih yang sudah jalan dan mana yang belum, kenapa belum berjalan. Dia harus sampaikan kepada publik secara terbuka supaya tadi nggak ada lagi ketimpangan, yang di sini oke, yang di sana bermasalah. Nah ini yang kita kejar. Nah tapi kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah oke, tadi perbaikan di dalam internal Polri sendiri begitu. Tapi bagaimana juga dengan polisi-polisi yang nakal misalnya, atau mungkin yang pada saat kerusuhan terakhir itu mungkin juga kan diminta untuk diinvestigasi juga kan, misalnya ada perbuatan-perbuatan yang mungkin saja mencoreng begitu. Itu gimana? Itu Mas. Ini saya mungkin saya bisa jelaskan Mbak ya. Gini, Bapak polisi yang nakal, program yang cepat ini ya ada 7 itu. 1, hapus hedonis. Artinya apa? Perilaku yang di lapangan langsung bisa bisa dikoreksi, Pak. Gampang sekali itu. Yang kedua, perilaku arogan nggak boleh, menjadi humanis. Yang ketiga, supaya nggak lupa dulu, waslekat, pengawasan lekat itu atasan bawah itu. Kayak yang dulunya melempem, sekarang kalau ada atasan dengan bawahnya kolusi, dua-duanya copot. Contoh gitu. Keempat, whistleblower. Kita menghimbau masyarakat beranilah meniupkan kesalahan-kesalahan di lapangan itu. Kelima, pelayanan yang bebas koruptif. Yang keenam, kecepatan reaksi, mau telepon maupun reaksi cepat kalau kita datang. Itu yang terakhir ada 911 itu dihidupkan. Jadi itu ya, 7 program itu menjamin bahwa anak gua yang nakal pasti ditindak. Tapi pertanyaannya juga sekarang ini kalau misalnya publik juga memviralkan, artinya belum viral pun juga belum tentu ada justice begitu kan? Yes. Saya lupa 1 SPK. Jadi yang no viral no justice itu diantisipasi dengan program optimalisasi SPK. SPK itu apa? Memudahkan laporan, kemudian setiap komplain harus ditanggung, harus ditindaklanjuti. Orang yang menelantarkan LP langsung copot. Itu kayak gitu bunyinya. Aturannya itu. Jadi itu apa bisa berani seperti itu? Bukan berani, kalau diperintah dari atasan kan harus ada. Makanya nih perintah ini gini ya. Ada anggota nanti lapangan yang nakal itu, Kapolsek harus nyopot. Karena Kapolsek harus mempunyai fakta integritas bahwa saya menjamin di lingkungan saya tidak ada loket yang pungli. Kayak gitu sistem Jadi ini sistem penilaiannya adalah penilaian oleh masyarakat, dan kita ciptakan sistem penilaian itu bisa berjalan. Itulah yang kita bikin keras program ini gitu. Artinya di sini adalah pengawasannya di masyarakat sendiri. Balik lagi kepada ketika misalnya ada yang nakal, mereka kemudian mengupload dan diketahui harus ditindak langsung. Itu yang saya katakan, penilaian itu tidak boleh di internal. Penindakan dan strukturnya memang harus di internal, tapi penilaian di masyarakat. Pencari keadilan tahu kapan dia telah mendapatkan keadilan atau tidak, nggak akan meminta lebih dia. Pencari keadilan akan tenang, tidak teriak-teriak, tidak viral sana sini ketika ada komunikasi penjelasan yang jelas. Ini sudah on proses tapi terhambat ini tuh. Kalau komunikasi ini berjalan, maka nggak akan ada tuh viral-viralan. Dan ketika masyarakat tahu hambatan polisi apa, pasti masyarakat memaklumi. Yang selama ini terjadi, betul tadi yang Jenderal bilang, terjadi penelantaran laporan yang kita sebut undue delay. Tidak ada penjelasan, tanpa ada surat menyurat. Nah ini yang bermasalah. Padahal itu tanggung jawab administrasi sebagaimana peraturan di internal Polri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, saya katakan, ini kenapa penting masyarakat duduk di antara para polisi ini untuk tim evaluasi internal. Kenapa? Karena kepala dia yang bisa menilai di mata masyarakat ini sudah beres atau belum. Karena standarnya berbeda, perspektifnya berbeda. Ketika masyarakat bilang oke kok selesai. Dalam beberapa kasus kita mikir panjang kali lebar, misalnya laka lantas dan segala macam. Wah ini harus dipenjara nih, enggak. Ternyata pencari keadilan bilang cukup kerohiman saja, kekeluargaan kami kan selesai. Artinya apa? Kita nggak bisa pakai perspektif kita. Pencari keadilan langsung yang menilai, yang menyampaikan kepada Polri. Tapi yang harus kita pastikan kanalnya itu ada. Nah karena kanalnya ini nggak berjalan, akhirnya putus komunikasi. Lalu terjadi protes sana sini dan viral sana sini. Nah ini harus dipastikan kepada kepolisian. Dan terakhir kita punya struktur kok tentang tadi kalau ada pelanggaran seperti peristiwa kemarin. Pertanyaannya ketika pemeriksaan yang di lapangan dilibatkan nggak saksi-saksi segala macam dari masyarakat, bukan perspektif dari si pelaku saja. Situasi seperti apa masyarakat yang tahu. Jadi pertimbangan misalnya kayak Kanjuruhan dan segala macam. Yang hilang itu ada perspektif korban, perspektif pencari keadilan.
proses sudah selesai tapi pencari keadilan belum adil. Nggak akan bilang ini belum adil Pak. Kenapa? Kami melihat, kami mendengar, tapi kami nggak punya kanal untuk menyampaikan itu. Artinya nggak akan selesai masalah. Jadi kata kuncinya Audrey ada di situ, transparansi dan pelibatan publik itu yang harus diutamakan. Sesibuk apapun Polri dengan pembenahan internalnya, tanpa ada komunikasi publik, tanpa ada kanal transparansi dan pelibatan publik nggak akan lihat. Oh ini udah kerja atau belum? Nggak tahu. Kan gitu. Itu yang harus dibangun di dalam tim yang sekarang dibentuk oleh Pak Polri dan bersama timnya ini 1 tahun ya Pak ya tadi ya targetnya ya. Yes. Jadi artinya adalah 1 tahun gimana caranya kita menakar juga yang misalnya apa yang sudah dikerjakan dan yang belum dikerjakan itu gimana cara takarannya itu? Itu kan ini ada perintah ya. Perintahnya itu tadi whistleblower harus difasilitasi, pelayanan harus bebas pungli. Setiap bulan itu dianalisis berapa ada pungli, berapa yang tindak apa. Itu dilaporkan terus. Nah kemudian nanti di akhir tahun kan kelihatan. Tetapi yang menilai ini berhasil apa tidak adalah publik. Karena publik yang akan menilai pada kita. Kita mengharapkan setiap pimpinan daerah itu harus berani tanya pada publik. Anggota saya udah baik belum itu? Makanya itulah Jadi ini program ini bukan program untuk internal polisi supaya orang lain nggak tahu. Ini justru ini loh yang akan kita perbaiki ya, akan kita rubah. Kita ngomong sama rakyat, kita mau rubah. Caranya begini, tolong Bapak, bahkan nih Pak ya, cara-cara ini mau tak kasihkan pada masyarakat. Kalau perlu taruh di pasar ini loh, polisi itu mau berubah kayak gini. Biar masyarakatnya tahu. Biar bisa langsung gampang ditagih ya. Betul sekali. Iya, jadi biar tahu masyarakat polisi kamu harus begini gitu. Nggak diumpetin ini. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya dengan tim reformasi yang dibentuk sekarang oleh Kapolri sendiri, perlu nggak kalau gitu pemerintah juga membentuk komite juga, tim juga? Kalau pendapat saya levelnya kalau sudah eksekutif, pemerintah sudah presiden, ini levelnya level konstitusional, bukan level teknis evaluasi kinerja performa harian seperti ini. Ini sangat teknis, kerjasama cukup dengan Propam, cukup dengan Kompolnas, panggil masyarakat sipil kalau kaitannya dengan HAM, panggil Komnas HAM, cukup di situ. Berarti ada sebenarnya nggak perlu juga? Nggak perlu juga, dan nggak perlu tim-tim khusus segala macam. Tiap hari harus dikerjakan, karena kalau kita bicara Polri, ini instansi yang diatur oleh konstitusi, yang artinya sama seperti kebutuhan sehari-hari. Jadi evaluasinya itu harus sehari-hari. Cuman tinggal menambah pengawasan mata masyarakat di situ. Dan kalau kita bicara tanda kutip bombastis sekali reformasi, berarti dia menyentuh instrumen dan struktur para pemimpin. Standarnya seperti apa sih? Kapolri nanti standarnya seperti apa sih? Berarti dia ada di level konstitusi, DPR dan presiden. Rujukannya apa nanti? Apakah undang-undang Polri sudah membenahi itu semua? Apakah excessive use of power ini berakar dari undang-undang atau hanya perintah lapangan saja yang menerjemahkannya berbeda? Apakah fungsi intelijen ini dari segi regulasi berjalan beriringan dengan fungsi Kamtipmas dan segala macam? Itu baru levelnya level konstitusional presiden. Presiden tidak boleh membentuk komite-komite khusus, komisi-komisi khusus. Jangan, dia nggak di level teknis, dia di level konstitusional antara eksekutif dan legislatif membentuk instrumen yang harus diperbaiki. Memang dari tahun 2002 sekarang sudah 2025, banyak hal yang perlu diperbaiki, dikaji ulang, dimasukin yang mana yang perlu dikurangin dan segala macamnya, dan itu belum ada gitu. Teknis biarkan teknis, internal berjalan, tapi kita bicara tentang total perbaikan maka tetap berjalan juga konstitusional, dan itu harus berjalan dong. Setiap tahun dia harus berjalan di level konstitusional begitu Audrey. Kalau gitu artinya adalah tetap masing-masing berjalan saja begitu, dan nanti adalah masyarakat yang menilainya sendiri. Nah, tapi kemudian apakah juga ini masyarakat juga menantikan kan sebenarnya gebrakan-gebrakan yang dilakukan. Nah, kalau begitu cara mengukurnya juga masyarakat adalah tadi dengan balik lagi ketika misalnya tadi tidak difasilitasi, kemudian bisa diviralkan dan ditanyakan langsung. Nah, pertanyaannya apakah cepat itu kemudian akan ditindak? Nah, ini yang harus dibumikan. Makanya saya katakan membuat program dengan kata kunci cepat dan tepat itu harus seteknis mungkin, nggak boleh ngambang, karena nanti barada-barada di bawah, tim teknis di bawah, petugas di bawah itu susah mengartikan lapangannya seperti apa, kan begitu. Jadi level teknis ini harus benar-benar perintahnya teknis, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Kalau indikatornya sederhana, Audrey, soal layanan yang misalnya terbengkalai atau ditelantarkan, sepanjang masih berisik di media sosial, protes sana sini, wah no viral no justice, berarti dia belum jalan. Itu aja. Dan kita bisa bedain kok yang mana yang memang mesin bot, yang mana yang buzzer buat nyerang segala macam, kita bisa bedakan. Yang mana yang memang pencari keadilan, yang betul-betul korban, itu bisa kita lihat. Jadi
saya katakan berkali-kali, kalau udah level presiden ngurusin begini, ada berapa ribu laporan, ada berapa ribu penundaan segala macam, masa setiap hari presiden ngurus yang ini? Kan nggak mungkin. Dia nanti bahas sistem, struktur dan instrumen bersama dengan DPR. Teknis serahkan ke internal, masyarakat ada di situ melihat dan menilai gitu. Dan mengawasi termasuk ya? Sudah pasti harus. Baik, terima kasih Pak Arianto, Bang Julius, terima kasih, selamat malam. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi dari ribuan warga Gaza mengungsi ke selatan seiring dengan serangan Israel di udara dan di darat meningkat. Saudara, Bupati Pati Sudewo kembali memenuhi panggilan KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2018 hingga 2022. Bupati Pati Sudewo menjalani pemeriksaan selama 5,5 jam. Dirinya juga mengklaim tidak ada pengembalian uang usai diperiksa. Ini merupakan pemeriksaan yang kedua dilakukan KPK terhadap Bupati Pati Sudewo. Dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus dugaan korupsi proyek DJKA merujuk pada perannya saat menjabat sebagai anggota DPR RI. Dirinya diduga menerima uang atas proyek jalur kereta api tersebut. Gimana Pak pemeriksaan hari ini Pak? Saya dimintain keterangan sebagai saksi. Oke, sebagai saksi. Masih terkait apa Pak? Terkait dengan kereta api. Seperti apa Pak? Nggak ada pengembalian. Informasi dari ribuan warga Gaza mengungsi ke selatan seiring serangan Israel di udara dan di darat meningkat. Kini militer Israel mulai bergerak ke kota Gaza. Israel Defense Forces atau pasukan pertahanan Israel merilis visual kendaraan tempur yang akan menuju ke jalur Gaza. Guna menghindari serangan lebih besar, warga Palestina meninggalkan kota melalui jalan Al-Rashid di pesisir Gaza. Banyak di antaranya meninggalkan Gaza hanya dengan berjalan kaki sambil membawa anak-anak mereka tanpa tujuan yang jelas. حاليا هلا نازحه على الجنوب انا واولادي وما عنديش اي مكان اروح عليه ولا خيمه ولا شادر ولا اي شيء نازحه على الشارع ماخذه 6 اطفال معي على الشارع بدون مأوى بدون اي شيء حتى بدون معانا مش عارفه ايش بدي اقول حسبي الله ونعم الوكيل. Dan informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam hari ini. Kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Radhi Saputro. Saya Audrey Chandra pamit, selamat malam, sampai jumpa lagi.